Itu mah namanya lu udah dosa, lu mesti minta ampun lu. Iya. Iya lu tahu itu dosa. Masa lu gak mau minta ampun sih? Dih, masa kayak gitu? Enggak lah. Pah. Suara lu putus-putus. Apa-apa? Halo? Halo? Ih, mati. Apaan sih? Ribut amat kayaknya. Ini temen gue kok. Jadi dia kan itu loh yang tentang hyper grace gitu, kasih karunia. Lu pernah denger kan kok? Pernah sih. Nah, jadi temen gue ini tadi tuh menurut dia sih dia habis ngelakuin dosa. Tapi dia jadi bingung mau minta maaf atau enggak, minta ampun atau enggak. Karena menurut dia ya udah dikasih karunia gitu. Menurut lu gimana? Gue juga kurang paham sih. Ya. Mendingan kita tanya si Ivan. Si Ivan Emang katanya Ivan ngerti? dia katanya mau bawa teman yang ngerti soal kasih karunia. Oh, coba dah lu tanya. Bentar. Dia kan mau kesini ya katanya ya? Iya, makanya ntar gue telepon dulu ya. Nah, coba tanya temennya diajak nggak? Kalau nggak diajak nggak usah kesini. Buru lah. Deh, ini dia. Lu Udah nelfon kok. nongol Iya. aja. Gue bawa temen nih. Kok Gunawan namanya. Halo kak. Gue denger lu ngecengin gue dari jauh. Kagak. Ini biasa tadi gue lagi nanya-nanya sama Ko Handoko soal lu pernah dengar nggak yang hyper grace gitu, kasih karunia deh pokoknya. Gue pernah denger tapi gue kagak ngerti. Nih gue bawa Kogun nih, ngerti soal apa guys. Tanya-tanya deh sama Kogun. Lumayan, gue bawa temen. Seru kayaknya. Tapi biar lebih seru saya bawain kopi dulu ya. Boleh. Biar lebih enak nih. 4 ya kok. Satu. Kagak pakai tangkir. Ya udah. 4 kok. Tinggal bentar Gua ya. Pindah lu. Coba sini. Gimana nih? Gini Soal apa sih? kok. Hyper grace lu pernah denger kan? Pernah. Jadi tuh tadi tuh kebetulan temen aku lagi telepon, terus ya dia cerita. Jadi dia bingung karena kan menurut dia udah ngelakuin dosa, tapi dia bingung maksudnya perlu minta ampun atau enggak karena yang dia tahu katanya kalau udah dikasih karunia nggak perlu minta ampun lagi kalau ngelakuin dosa. Jadi gitu. Nah, bingung gue. Nggak minta Gue mau jelasin, tapi bingung juga. Makanya tadi gue tanya ke Handoko juga nggak ngerti. Nah itu gimana kok? Tunggu sebelum yang itu dulu kok. Menurut Koko tuh definisi dari grace sendiri itu tuh apa? Iya, jadi memang kita harus ngerti dulu ya sebelum kita kalau mau menjauhi begitu. Jadi kalau mau bicara tentang grace atau bahasa Indonesia kasih karunia ya. Kasih karunia itu sebenarnya simpel banget sih. Dari bahasa Indonesianya aja kita udah bisa tahu gitu. Kan dari dua kata tuh, kasih sama karunia. Nah, karunia itu kan bicara tentang pemberian. Nah, kasih itu kan kita tahulah love ya. Jadi kasih karunia itu artinya apa sih? Sebuah pemberian yang diberikan karena kasih daripada orang yang ingin memberikan itu, bukan karena kelayakan daripada orang yang menerima pemberian itu. Itu sih definisi daripada kasih karunia atau grace gitu. Tapi emang banyak yang menyalahartikan. Jadi apalagi banyak yang bilangnya pendeta ini bilangnya begini, yang lain bilangnya Mungkin begini. bukan menyalahartikan kali ya, mungkin Punya doktrin masing-masing soal itu. kebanyakan mungkin ada satu orang ngomong begini, tapi yang dengernya itu yang ditangkap mungkin cuman sekian, jadinya Sepenggal. mungkin pengertiannya jadi orang jadi salah nangkep gitu. Ya, saya kira mungkin karena pemahamannya yang nggak lengkap ya, pemahamannya yang nggak menyeluruh, itu yang membuat ada semacam seakan-akan seperti ada pertentangan atau perdebatan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memahami itu secara menyeluruh, menurut saya sebenarnya nggak ada masalah sih tentang kasih karunia itu gitu. Kalau dari kasih karunia itu ada syaratnya nggak sih kok, maksudnya untuk orang bisa mendapatkan kasih karunia itu? Ya, seperti tadi kan aku kan bilang bahwa kasih karunia itu kan karunia pemberian yang berdasarkan kasih dari yang memberi. Jadi bukan dari pihak orangnya gitu. Jadi kalau kita mau bicara di firman Tuhan, di Alkitab, itu sebenarnya ada hal semacam itu. Misalnya kalau kita buka ayat yang sangat terkenal misalnya ya. Coba buka. Coba kalau ada nggak lu Alkitab tuh Alkitab?
Alkitab, gua Ada Alkitab nggak? asli, nggak ada Alkitab tab-tab gitu. Udah nggak- pakai nggak- tab. Ini Tuhan mana sih marah. kopi kita lama banget. Biasa, paling dia ngerokok dulu Coba di depan. dibaca di Efesus 2 ya. Efesus 2 itu tulisan Paulus. Efesus 2 Ini gue bacain, itu kan apa lu? ayatnya yang ke-8, Apaan? 8 dan 9 deh, boleh deh dibaca. Aku yang baca ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, di situ memang Paulus berbicara tentang keselamatan. Tapi sebenarnya pemahaman kasih karunia ini bisa luas sih, nggak hanya bicara tentang keselamatan. Tapi dari Efesus 2 ini kita bisa melihat nih misalnya. Jadi Paulus bicara seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kasih karunia itu diberikan itu bukan karena hasil usaha, dalam pengertian bukan karena kebaikan orangnya itu terus dia mendapatkan itu. Jadi semata-mata karena kebaikan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada orang yang calon penerima kasih karunia itu. Jadi nggak ada syaratnya ya kok maksudnya. Sebenarnya kalau dibilang syarat dalam pengertian seperti itu sih nggak ada. Cuma kan begini ya, kalau kita misalnya saya nih mau kasih Ivan sesuatu, kalau saya kasih sesuatu sama Ivan, kan Ivan harus memberikan respon gitu. Kalau misalnya saya mau kasih misalnya handphone atau tab di tangan saya kepada Ivan, Ivan kan harus mengulurkan tangan supaya pemberian dari saya ini bisa sampai ke dia. Nah, tapi tangan Ivan yang terulur itu tidak disebut sebagai syarat sebenarnya, tapi saya lebih senang nyebutnya sebagai sebuah kondisi di mana kita bisa menerima kasih karunia. Kalau syarat itu kan kesannya karena Ivan lakukan A, B, C, kemudian saya kasih sama dia. Nah, pemahamannya bukan seperti itu. Ivan tidak lakuin apa-apa, dan bahkan mungkin Ivan pun tidak layak, tapi karena saya kasihan sama Ivan, saya baik sama Ivan, saya kasih sama Ivan. Tapi Ivan kan harus lakukan sesuatu ya dalam hal ini. Ketika saya kasih, dia harus mengulurkan tangan, misalnya seperti itu. Jadi bukan karena aku ngelakuin sesuatu baru dapat, tapi emang Tuhan pasti kasih, udah Tuhan berarti udah kan kasih. saya dulu melakukan sesuatu, kamu memberikan respon kepada pemberian saya itu. Nah, beberapa orang mungkin menyalahpahami ya di hal ini. Ada yang mengatakan itu sebagai syarat, tapi sebenarnya bukan syarat. Saya lebih senang mengatakan sebagai sebuah kondisi di mana orang kemudian bisa menerima kasih karunia gitu. Nah, kopi datang, kopi datang. Kayaknya Seru banget tipe Lu obrolannya. udah kelewatan Ketinggalan banyak ya. lu. Kelewatan kok. Kita ngomongin Grace sampai Grace-nya Tommy kita omongin kok. Ah masa sih? Awas tumpah. Gulanya gulaku. Lanjut. Masih seru kayaknya nih. Terus kalau misalnya kayak tadi tuh kok posisinya teman aku itu mungkin dia salah pengertian kali ya. Jadi mungkin pendetanya atau hamba Tuhan di gerejanya ngomong tentang grace seperti ini, tapi mungkin dia yang salah ngerti atau gimana. Jadi menurut dia kalau dia ngelakuin dosa, dia nggak perlu minta ampun lagi karena ini tuh udah ya di zaman kasih karunia, menurut dia seperti itu. Tadi tuh makanya debat di telepon tuh begitu kok. Nah, jadi kesannya jadi kayak ada kubu grace sama kubu law. Terus jadi dengan adanya kasih karunia, apakah meniadakan law itu sendiri? Ya, law mungkin artinya maksudnya yang dimaksud law itu Taurat ya, dalam perjanjian lama gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh membaca nih, saya pengertian kalau saya secara pribadi yang misalnya zaman kasih karunia atau zaman law tadi, zaman Taurat, itu sebenarnya tidak mungkin tidak exactly tepat seperti itu. Sebab misalnya kalau kita membaca dalam perjanjian lama sendiri yang disebut sebagai zaman Taurat misalnya, kita melihat bahwa di situ juga ada kasih karunia. Nah, misalnya nih pemberian Taurat sendiri kita baca misalnya di Alkitab tuh Keluaran pasal 20. Enggak bawa kita. Ayo, Alkitab enggak? Gua aja Keluaran minjem. Keluaran 20. Ayat berapa? Coba dibaca di awal-awal ya, sebentar. Ini kan waktu pemberian Tauratnya nih. Nah, dibaca Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga aja deh. Kok baca kok gantian. Boleh. 10 firman.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, kalau kita baca terus, ini kan bicara tentang Taurat ya, tentang yang sering disebut Taurat. Nah, tapi lihat nih, di Keluaran 20 sebelum Tuhan Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan ini memberi Taurat, dia membukanya dengan perkataan begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Perhatikan nomor 2, ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kalau kita baca ke belakang, Tuhan ini membebaskan Israel dari tanah Mesir itu kan bukan karena si Israel ini sudah melakukan A, B, C atau kebaikan, kan tidak. Kalau kita baca ke belakang, Tuhan ini membebaskan Israel dari tanah Mesir itu karena janjinya dia sama Abraham, Ishak dan Yakub, karena kebaikannya dia. Nah, Tuhan membebasin gitu kan. Nah, saya bicara ini grace, ini kasih karunia. Jadi ayat yang kedua dari pasal 20 ini bicara grace, kasih karunia. Jadi di perjanjian lama kita juga udah melihat bahwa kasih karunia sebenarnya ada. Nah, baru sesudah Tuhan melakukan kasih karunia, ayat yang ketiga, 4 dan seterusnya baru bicara tentang Taurat atau law itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita baca tidak ada pertentangan sebenarnya antara kasih karunia dengan Taurat itu sendiri. Kalaupun seakan-akan kemudian kalau kita baca di perjanjian baru kesannya seperti itu, sebenarnya pertentangannya bukan antara kasih karunia dan law, antara Taurat, tapi antara kasih karunia dan sesuatu yang disebut paham namanya legalisme ya. Legalisme itu di mana orang itu percaya bahwa dia bisa diterima Tuhan kalau dia sudah melakukan A, B, C itu tadi. Gitu sih. Terus kalau menurut Kogun itu tadi kalau dia udah melakukan dosa dia tetap harus minta maaf atau enggak? Nah, simpel aja sebenarnya kan, kita kan nggak perlu maksudnya ahli bahasa asli atau yang lain ya. Contoh gitu. Sebenarnya contoh nih, kalau misalnya Handoko sama Ivan bertengkar ceritanya kan. Nah, kan sering bertengkar nih kalian kan? Sering. Kalau si Ivan ini misalnya kalau dalam pengertian Alkitab kan berarti dia salah nih sama Handoko, dia berdosa kan sama Handoko ini. Nah, si Handoko nih orangnya baik nih, artinya baik dalam pengertian tertentu dia sebenarnya udahlah maafin si Ivan gitu ya. Tanpa perlu si Ivan minta Tanpa maaf. si Ivan minta maaf misalnya. Tetapi kan secara realita Ivan ini baru akan merasa dimaafkan kalau dia minta maaf gitu kan. Kalau dia nggak minta maaf, dari pihak Handoko mungkin memaafkan. Tapi kalau Ivannya nggak datang sama Handoko, nggak mengutarakan kesalahannya apa, dalam bahasanya kekristenan ya ngaku dosa lah seperti itu ya. Kalau dia nggak ngaku dosa sama Handoko, minta maaf sama Handoko, kan Handoko nggak bisa ngomong sesuatu, kan tidak bisa memberikan pengampunannya itu, maafnya itu kepada Ivan. Walaupun sebenarnya sebelum Ivan minta maaf pun sebenarnya Handoko udah maafin gitu kan. Tetapi benefits nggak usah benefits daripada pengampunan ini baru akan diterima, baru akan dirasakan kalau Ivannya minta maaf, minta ampun sama Handoko. Ini banyak salah nih sama aku, nggak pernah minta maaf. Gitu Tapi ya? Ivan selalu emang nggak maaf. Apa sih? Kalau ke kafe terus dikasih diskon, gue maafin deh. Apa sih? Jadi menarik tuh, memang seringkali ada pertanyaan tentang gitu ya, tentang dosa, dikasih karunia. Ya kalau saya tadi melihatnya tadi ya, Fani, kalau orang sudah dikasih karunia perlu nggak untuk misalnya minta ampun gitu ya sama Tuhan? Menurut saya perlu, karena pengampunan itu baru akan turun kalau kita itu mengaku gitu kan. Jadi intinya hypergrace itu kayaknya nggak benar tuh. Ih, Kita kan tetap harus hidup dalam pertobatan, benar nggak Pak? Ya, kalau sebenarnya pengertian kata hyper grace itu sendiri, hyper, memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa grace itu memang harus hyper ya. Sebab kata hyper itu memang muncul sih dalam tulisan Paulus, misalnya dalam Roma 5 misalnya, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadi saya sih oke, dalam pengertian bahwa kasih karunia itu harus berlimpah, nggak jadi masalah. Cuma ada beberapa hal mungkin dalam pemikiran atau pendapat dari teman-teman yang menganut yang disebut sebagai hyper grace itu yang
kalau saya secara pribadi mungkin harus diluruskan atau setidaknya diberikan penjelasan yang lebih lengkap begitu. Iya kok, soalnya tuh jadinya kan mungkin ya kesannya mereka jadi karena mereka berpikir ini udah hidup di dalam kasih karunia, bebas. Nah, coba kita selalu kembali ke Alkitab ya. Saya selalu ngajak untuk kita selalu kembali ke firman Tuhan, sehingga tidak hanya berdasarkan logika pemikiran kita, tapi apa kata firman. Coba di dalam misalnya nih, saya tiba-tiba ingat nih, di dalam 1 Yohanes misalnya. 1 Yohanes 1 ayatnya ke 9. Nah, ini ayat terkenal banget. Kitab gue di dalam tas di loker. Ya, kamu memang nggak pernah baca Alkitab, Van? Ketahuan. Coba lihat tuh, baca. Roma 5 ayat 1 Yohanes 1. Gimana sih? Yohanes Masih pengaruh kopi itu ya. Iya. Aku kalau minum kopi tuh ngantuk, Pak Gun. Gitu ya. Om Gun. Ko Gun. Salah lagi. Ayat berapa? Ayat 9. Ayat 9. Kau baca ya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jelas tuh. Benar kan? Jelas. Jika kita mengaku dosa kita. Kalau saya skip kalimat ini, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga itu ya, saya skip ya, supaya lebih fokus. Kan bunyinya begini. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni. Nah, kalau kita nggak ngaku, gimana bisa Allah bisa ngampuni? Tapi sebenarnya udah diampuni kan? Ya adalah hatinya Tuhan ingin mengampuni sih. Seperti tadi kan Ivan sama Andoko nih. Tadi. Kalau saya baca 1 Yohanes 1 ayat 9 kan begini. Jika Ivan mengaku dosanya dia, maka Andoko akan mengampuni kan gitu. Kalau dia nggak ngaku, kalau Ivan ini nggak ngaku dosanya dia, gimana Andoko bisa ngampuni gitu kan? Yang mau diampuni apanya? Ya gitu kan? Karena pengampunan itu selalu berdasar pada pengakuan. Nah, yang menarik lagi, 1 Yohanes 1 ini kan tidak berhenti dengan kata pengampunan kan? Tapi perhatikan tadi kita baca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saya bacanya menyucikan ini bukan hanya sekedar mengampuni. Menyucikan itu berarti membebaskan kita dari kejahatan, dari dosa. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau kita baca ini, buat saya powerful banget. Tuhan itu bukan hanya mengampuni. Kalau kita ngaku ya sama dia bukan hanya sekedar mengampuni, tapi dia memberikan kekuatan buat kita, anugerah buat kita, untuk membuat kita tidak jatuh lagi kepada dosa yang kita perbuat tadi. Jadi anugerah itu dimensinya nggak cuma pengampunan, tapi anugerah itu juga empowering, memberikan kekuatan supaya kita ini hidup kudus, hidup suci. Tuh. Jadi anugerah bukan bukan license, bukan izin ya untuk kita tuh berbuat dosa. Kalau orang sungguh-sungguh memahami anugerah, dia nggak akan hidup di dalam dosa, justru dia akan keluar dari dosa. Jelasnya lu? Jelas sih kalau dari pengertian itu. Tapi soalnya kan sekarang ini, terutama yang teman aku tadi ya, kok itu tuh jadinya beranggapannya ya karena dia mikirnya ya dosanya dia pasti diampunin. Jadi ya gue bebas dong, abis itu ntar gue ngelakuin dosa lagi aja kan, ntar abis itu pasti diampuni juga lagi. Mungkin karena ya itu yang tadi saya bilang ya, bahwa pemahaman banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen atau orang percaya ini soalnya nggak lengkap begitu. Dosa itu kan harus kita memandangnya sesuatu yang jahat, sesuatu yang mencelakakan diri kita. Nah, kalau itu sesuatu yang mencelakakan kita, kenapa kita harus melakukan gitu loh? Kalau saya kasih ilustrasi, nggak tahu nih ini bisa masuk atau enggak ya, tapi dulu saya kasih ilustrasi seperti kasih karunia itu semacam obat yang luar biasa deh. Maksudnya kita sakit apa aja itu bisa sembuh. Nah misalnya obat ini bisa nih, kalau misalnya kita kena luka atau apa, kalau diolesin itu misalnya langsung sembuh gitu kan. Tapi kan nggak ada orang yang waras yang kalau gara-gara dia punya obat ini terus nggak apa-apa nih, gua ini
apa? Luka-lukain, kasih pisau tusuk-tusuk. Kan enggak. Kalau ada orang, walaupun dia punya obat itu loh, tapi kan nggak ada orang yang, maaf kata nih, pakai kata ini, nggak ada orang yang waras yang mau melakukan itu gitu. Walaupun dia punya obat untuk nangkal, misalnya, atau obat yang lain lah, obat batuk, obat flu. Misalnya kalau kita punya obat batuk atau obat flu yang mujarab nih, kita flu, kita minum obat itu sembuh. Tapi kan nggak ada orang yang waras yang mau flu kan. Nah, pengertiannya pemahaman begitu. Jadi kalau ada orang yang memahami anugerah semacam itu kemudian ingin tetap tinggal di dalam dosa, menurut saya pemahaman dia, konsepnya dia tentang dosa itu masih belum tepat, masih belum benar gitu. Mungkin dianggap ya dosa itu sebenarnya asik sih buat saya. Nah, seperti itu sih. Jadi dia belum bisa melihat dosa itu seperti Tuhan melihat dosa. Jadi sebenarnya bukan hamba Tuhannya juga yang salah ya, cuman kadang apa yang dia terima, dia nangkepnya mungkin itu hamba Tuhan udah jelasinnya A+, tapi yang dia terima cuman yang A-nya doang gitu, nggak full gitu yang dia, jadi udah langsung menyimpulkan sendiri gitu kok. Ya bisa aja, karena kan mungkin temannya Fani, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin datangnya cuma hari Minggu aja. Kebetulan Pak Pendetanya mungkin hanya khotbah menekankan di sisi yang situnya saja. Mungkin minggu depannya Kak Ivan bolos gitu kan. Nah, nggak mungkin dia datangnya telat, Pak. Nah, ya bisa juga pas sih tengah-tengah ya. Iya, Terus pulangnya juga duluan kayak lu. Kayak Ivan lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, rekan-rekan, perlu kita untuk mempelajari firman itu bukan hanya waktu di ibadah, tapi juga di rumah, dan membacanya tidak hanya ayat-ayat yang menyukakan kita dalam pengertian ayat favorit ya, tapi kita harus bisa melihatnya itu lengkap gitu, dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita tetap harus minta. Kalau Ko Handoko suka bacanya dari Matius terus loncat Wahyu biar kelar. Tapi selesai. Gitu ya. Mau nanya juga nih kok. Gimana? Nggak jadi deh, Sabar. dia aja dulu. Gimana, Handoko soal dulu? Grace ini Grace, ya. sebenarnya kita dapat grace itu dari kita lahir udah dapat grace, atau kita istilahnya harus hidup setelah dulu. hidup baru lahir baru. Kan baru kalau di kita Kristen dapat grace. ada ya istilah itu, maksudnya lahir baru. Sebenarnya kan ya itu apa Ya. dari lahir sebenarnya kita udah dapat kasih karunia ini, atau kita tunggu lahir hidup baru dulu, lahir baru baru dapetin itu gitu ya. Ya bagus tuh pertanyaan. Nah, untuk itu kita harus lihat sih di dalam satu konsep teologi itu ada yang mengatakan anugerah itu dibagi jadi dua. Yang pertama namanya anugerah umum, yang satu namanya anugerah khusus gitu ya. Umum seringkali disebut sebagai common grace, yang khusus ini nama special grace. Nah, common grace maksudnya apa? Anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Ya, karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, bukankah semua yang kita punya ini kan pemberian Tuhan? Dan semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya ya everything yang dalam hidup kita itu adalah grace. Nah, misalnya nih, baik lagi ya ke ayat ya, nggak apa-apa ya. Kan kita memang harus based on Bible ya. Gue lagi. Ya, Kan lu yang butuh jawabannya. Kan lo juga nggak ngerti katanya. Iya sih, ngerti. Coba nih Berapa Matius kok? 5. Matius 5. Coba. Matius 5 ayatnya yang ke-45. Aku. Satu ayat aja. Ya, satu ayat lagi. Aku mau yang banyak. Ya di rumah kan kalau banyak. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, ini kan Jelas, pengajaran Tuhan Yesus tentang Bapa di sorga ya, tentang Allah kita. Dan dia bilang bahwa Bapa di sorga itu menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ini yang disebut sebagai common grace. Bahkan kepada orang-orang yang dikatakan orang-orang jahat, tidak benar aja, Tuhan memberi kasih karunia. Nah, tapi kalau kita baca terus nih dalam perjanjian baru, ketika Yesus Kristus kemudian berinkarnasi ke dalam dunia ini, dikatakan bahwa dia membawa kasih karunia. Nah, ini kasih karunia yang lebih khusus, bicara tentang keselamatan. Ini yang disebut sebagai special grace. Jadi kalau ditanya,
kita ini anugerah Allah itu kapan sih mulainya? Ya, saya tanya lagi balik, yang dimaksud mana? Common grace atau special grace? Kalau common grace ya dari Dari kita kita di lahir ya. kandungan ibu kita Termasuk itu dalam menerima. itu anugerah. Nah, sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima anugerah yang lebih lagi, special grace gitu. Berarti bisa disimpulkan anugerah itu semua semua orang. orang. Iya, Tapi yang common grace ya. Iya. Hmm. tapi kalau yang special grace, keselamatan Karena itu mengaku dan percaya Percaya, kepada Tuhan. betul itu tadi. oke, oke. Koko posisi yang mana nih? Common grace atau yang mana? Kok gue Udah sih jelas pasti belum yang kok. Udah spesial. Kalau lu mah pasti yang anugerah yang semua orang ya. gue dong, gue yang khusus. Oh. Tuhan tuh sering ngomong loh. Minum dulu kok, minum Oh, dulu iya, kok, iya, udah iya, dingin iya. Pahit kopinya. punya gue, Minum dulu pakai gula. kurang gulanya. Ya, Koko nggak suka gula ya? suka. Oh, juga. suka. Kan nggak, gue betak nih. Oh. Tapi banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Banyak. Banyak tentang kasih kok. karunia ya. Sebenarnya kalau mau ditanyain, aduh banyak banget kok istilah-istilah tentang grace tuh banyak banget yang kita tuh sebenarnya belum ngerti gitu. Cuman nggak tahu nih, katanya Ivan tadi nggak bisa lama-lama di sini. Iya nih ngajak jalan terus. Emang lo udah mau balik? Iya. Nggak, soalnya mau nonton. Ya. Udah jamnya. Jadi kira-kira bisa kapan lagi dong kok? Kita masih banyak banget yang mau ditanyain loh. Video call, video call. Nggak bisa dong, enakan kan ngobrol begini sambil ngopi. Ngopi. Ini ngomong-ngomong yang bayar siapa nih? Kamu Van? Ini kan bikin sendiri, Van. Kan tahu. Tadi kan Koandoko udah Oh, bikin. kok ando kok waitersnya. Hmm. Ini Hebat aja kan. mungkin next time cari waktu kalau pas Ivannya juga bisa, saya juga bisa, mungkin next time kita bisa kesini lagi, bisa ngobrol. Nanti aku bawa teman-teman yang lain juga Boleh. kali ya, kok biar Boleh. sekalian Boleh. kalau dijelasinnya kan ya. Anak-anak youth gereja kita, Van. Iya tuh. Bawa semuanya. Soalnya ketuanya juga youth kita kurang tahu banyak. Iya, Kasihan makanya. jadi anak-anak yang lain. Oke lah kalau gitu. Iya. Ya, ini tadi kan cuma mampir aja kebetulan Yuk, ya. Iya. udah mau mulai filmnya kok. Ih, kamu itu. Lu gimana? Udah sih? beli, kalau belum beli tiketnya, lu yang penting ganti aja. Udah. Nggak apa-apa nih. Lanjut aja. Enggak lah, nggak apa-apa. Nanti aja kan Gua biar beli- sekalian rame-rame. Gue beli 100.000, lu ganti 3 juta ya nggak rugi gua. Enggak usah. Ya Nanti udah, biar kalau rame-rame gitu, aja ya kok berarti Kalau ya. gitu next time aja kita bisa kesini. Lu hubungi manajernya aja. Thank you banget ya, Ya. kok ya ngomong-ngomong dulu Sama-sama. nih. Senang Jadi- bisa bagi sama ya. Jadi Gua ngerti duluan lah. ya. Yuk. Oke deh. Kayak orang gereja. Ayo, Van. Bye. Yuk.